teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 PBL AM3A Pagi. Kami akan menjelaskan mengenai penjurnalan pajak. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Tari. Saya Rahel. Perkenalkan, saya Lutfia. Saya Marisa. Saya Najwa. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pengertian jurnal. Jurnal adalah catatan kronologis dari semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan yang berfungsi sebagai bukti tertulis atas semua transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan yang berisi tanggal, jumlah, akun yang terpengaruh, dan deskripsi transaksi. Nah, setelah itu, kami akan menjelaskan cara menjurnal setiap PPh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2. Jadi, PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu. Contohnya seperti jasa konstruksi, sewa tanah, atau bangunan. PPh Pasal 4 Ayat 2 bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang lainnya. Dengan kata lain, PPh Pasal 4 Ayat 2 hanya dipotong sekali dalam suatu masa pajak. Pihak yang memotong adalah pihak yang melakukan pembayaran atas penghasilan yang menjadi objek pajak PPh Pasal 4 Ayat 2. Adapun jurnal saat memotong PPh Pasal 4 Ayat 2, di bagian debit itu terdapat biaya sewa, dan di bagian kredit terdapat utang PPh Pasal 4 Ayat 2 dan kas atau utang. Selanjutnya yang kedua itu ada jurnal sebagai pihak yang dipotong. Adapun di sisi debit itu ada kas atau utang, dan PPh Pasal 4 Ayat 2 dibayar di muka. Sedangkan di bagian kredit, itu terdapat akun pendapatan. Selanjutnya yang ketiga, itu jurnal saat menyetorkan PPh ke kas negara. Itu di bagian kredit ada utang PPh Pasal 4 Ayat 2, dan di bagian kredit ada kas. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak OP dalam negeri. Wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dan lain sebagainya. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh pengusaha atau pemberi kerja atas penghasilan yang diterima oleh karyawan ataupun pegawai. Pemotong PPh pasal 21 terdiri atas pemberi kerja, instansi pemerintah, dana pensiun atau penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, OP atau badan yang membayar jasa, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan masuk ke dalam jurnalnya. Yang pertama, jurnal sebagai pihak yang memotong atau pemberi gaji. Di sebelah debit ada beban gaji dan juga beban PPh 21, dan di sebelah kreditnya ada utang PPh 21 serta kas. Kemudian yang kedua adalah jurnal sebagai pihak yang dipotong atau penerima penghasilan. Di sebelah debit ada kas, di sebelah debit ada beban PPh 21, dan di sebelah kredit ada pendapatan gaji. Yang ketiga, jurnal pembayaran PPh pasal 21 ke kas negara. Yang di debit ada utang PPh 21, dan yang di kredit yaitu ada kas. Selanjutnya, PPh Pasal 22 Impor adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas kegiatan impor barang. PPh ini dipotong atau dipungut oleh Dirjen Bea Cukai saat barang masuk ke wilayah pabean Indonesia. Dan ini adalah jurnal ketika kita sebagai pembeli. Yang pertama, ketika barang diimpor. Saat barang diimpor, perusahaan akan menerima invoice dari pemasok luar negeri serta bukti pembayaran bea masuk dan pajak lainnya, termasuk PPh 22 impor yang harus dilunasi untuk pengeluaran barang dari pabean. Jurnalnya adalah persediaan barang, PPN masukan, biaya lain-lain, dan PPh 22 yang dipotong itu di sisi debit. Sedangkan untuk di sisi kredit ada utang usaha jika dilakukan secara kredit, bisa juga menggunakan kas jika dilakukan secara tunai. Yang kedua ada pelunasan utang ke pemasok. Ketika pembayaran dilakukan ke pemasok untuk melunasi tagihan impor, maka jurnal yang dibuat adalah bagian debit ada utang usaha, sedangkan bagian kredit adalah kas. Lalu yang ketiga, saat PPh 22 dikreditkan, jika PPh pasal 22 yang dipungut dapat dikreditkan dalam SPT tahunan, maka jurnal penyesuaian dibuat sebagai berikut. Di bagian debit ada pajak dibayar di muka pasal 22, sedangkan di kredit adalah PPh pasal 22. Sedangkan ini adalah jurnal ketika kita sebagai penjual, kas pada pendapatan, dan utang pajak jika ada. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23.
PPh 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dari sumber di Indonesia berupa dividen, bunga, dan royalti dengan tarif 15%, serta sewa dan imbalan lainnya dengan tarif 2%, yang dipotong serta disetorkan oleh pihak yang membayar penghasilan tersebut seperti badan usaha, serta institut atau pihak lainnya. Berikut merupakan jurnal pemotongan PPh pasal 23. Terdapat akun beban PPh pasal 23 pada bagian debit dan akun utang PPh pasal 23 pada bagian kredit. Nah, jika penerima jasa ingin mengklaim sebagai kredit pajak, maka jurnalnya adalah utang pada bagian debit serta pajak dibayar di muka pada bagian kredit. Terdapat pula jurnal penyetoran PPh pasal 23 ke kas negara, yaitu akun utang PPh pasal 23 pada bagian debit serta akun kas pada bagian kredit. Selanjutnya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN ini adalah pajak yang dipungut oleh wajib pajak badan, dan pengusaha kena pajak atau PKP atas transaksi jual beli barang kena pajak atau jasa kena pajak, BKP atau JKP. PPN ini memiliki tarif umum sebesar 11%, di mana PPN masukan adalah di saat PKP yang membeli atau menerima BKP atau JKP, dan PPN keluaran yaitu sebaliknya, PKP menjual atau menyerahkan BKP atau JKP. Untuk jurnalnya, yang pertama yaitu jurnal dari sudut pandang pembeli atau PPN masukan, di mana pada debit ada barang atau jasa dan masukan, dan pada kredit ada kas. Yang kedua, jurnal dari sudut pandang penjual atau PPN keluaran, di mana pada debit ada kas dan pada kredit ada PPN keluaran dan barang atau jasa. Yang ketiga, ada jurnal PPN jika ada pengembalian barang atau retur barang. Yang di debit yaitu retur penjualan dan PPN keluaran, lalu di kredit ada piutang usaha. Yang keempat, ada jurnal PPN kurang bayar, di mana jumlah PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan, sehingga di debit ada PPN keluaran dan di kredit ada PPN masukan dan hutang PPN. Yang kelima, ada jurnal PPN lebih bayar, di mana jumlah PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran. Di debit ada piutang PPN dan PPN keluaran, dan di kredit ada PPN masukan. Yang terakhir, untuk jurnal PPN yaitu jurnal penyetoran PPN ke kas negara, di mana pada debit ada utang PPN dan pada kredit ada kas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajaknya di luar negeri untuk mengurangi jumlah nilai pajak penghasilan terhutang yang dimiliki di Indonesia. Artinya, pajak penghasilan yang telah dibayar wajib pajak atau WP di luar negeri dapat digunakan untuk mengurangi jumlah PPh yang harus dibayarkan di dalam negeri. Namun, pajak penghasilan pasal 24 hanya diperuntukkan bagi WP atau wajib pajak yang menerima penghasilan dari luar negeri selama 1 tahun pajak. Adapun jurnal saat penerimaan penghasilan dari luar negeri, di bagian debit itu ada kas dan PPh pasal 24 dibayar di muka, dan di bagian kredit terdapat akun pendapatan. Selanjutnya yang kedua itu ada jurnal pengakuan kredit pajak luar negeri. Di sisi debit itu ada beban pajak penghasilan, dan di sisi kredit ada PPh pasal 24 dibayar di muka. Kemudian kita akan masuk ke dalam PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang didapatkan dan dibayarkan secara angsuran ataupun dicicil. Tujuan pembayaran pajak ini dilakukan secara angsuran karena untuk meringankan beban WP. Pelunasan dari PPh pasal 25 ini paling tidak harus lunas dalam kurun waktu 1 tahun. Untuk pembayarannya harus dilakukan sendiri dan juga tidak boleh diwakilkan. Untuk jurnal pembayaran PPh pasal 25, di sebelah debit ada PPh pasal 25 dibayar di muka, dan di sebelah kredit ada kas. Sebagai penutup, pemahaman tentang penjurnalan pajak adalah langkah penting dalam memastikan keakuratan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan menerapkan proses penjurnalan yang benar, perusahaan dapat meminimalisir risiko kesalahan, mengoptimalkan manfaat pajak, dan menjaga kredibilitas di mata pemerintah dan pemangku kepentingan. Semoga video ini membantu Anda memahami konsep penjurnalan pajak dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini teman-teman. Selamat belajar!